Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Dan hari ini kita berjumpa di pertemuan ke-9. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 6 tentang laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami prosedur pembuatan laporan keuangan dan menjelaskan tujuan laporan keuangan dan kegunaan laporan keuangan. Oke, masuk kita ke subbab B karena ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas prosedur pembuatan laporan keuangan. Jadi yang pertama yaitu cara membuat laporan keuangan yang benar. Jadi laporan keuangan tadi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan, baik perusahaan berskala besar maupun berskala kecil. Nah, laporan keuangan ini merupakan kewajiban yang harus dibuat pada setiap periode. Nah, bagaimana cara menyusun sistem laporan keuangan yang benar? Sebenarnya cukup melakukan proses jurnal transaksi dan mengelompokkannya ke dalam buku besar dari masing-masing akun, kelompok aktiva, pasiva, dan rugi laba yang terdiri dari penjualan dan seluruh biaya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, jadi langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan itu yang pertama menyusun neraca saldo. Nah, seperti kita tahu sendiri neraca saldo itu suatu daftar rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit. Jadi penyusunan ini dilakukan jika semua jurnal itu sudah dibukukan ke dalam masing-masing rekeningnya di buku besar. Nah, selanjutnya itu ada B ya, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi beberapa transaksi mungkin belum tercatat dan masih tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, maka agar data tersebut itu dikumpulkan, ya dibuatkanlah jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya menyusun neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja ini merupakan suatu cara yang memudahkan penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian ada menyusun laporan keuangan. Jadi menyusun laporan keuangan ini intinya itu terdiri dari laporan laba rugi. Namanya laporan keuangannya. Ini laporan keuangan itu kan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca ya namanya. Itu dapat disusun langsung di neraca lajur karena dalam neraca lajur itu udah dipisah-pisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Nah, kemudian menyesuaikan dan menutup rekening-rekening. Ini langkahnya itu ya membuat jurnal penutupan untuk menutup rekening-rekening nominal ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba yang tidak dibagi. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kalau itu ya udah pada tahu ya, misalnya yang menyusun neraca saldo setelah penutupan itu ya untuk mengecek aja keseimbangan debit dan kredit rekening-rekening yang masih terbuka, maka dibuatlah neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang isinya tadi adalah rekening-rekening real saja. Jadi tidak termasuk rekening-rekening nominal yang telah ditutup itu tidak termasuk ya. Oke. Selanjutnya contoh laporan keuangan. Nah, ingat laporan keuangan tadi kan ada terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Nah, kita bahas dulu satu persatu tentang laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi atau profit and loss statement, nah ini disusun oleh perusahaan yang mempunyai unsur pendapatan serta seluruh beban pada periode berjalan suatu perusahaan. Nah, jadi laporan laba rugi ini ya laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode usaha atau bisnis. Nah, laporan laba rugi ini akan memberikan data keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan laba rugi ini bisa disimpulkan yang pertama itu untuk mengetahui jumlah pajak yang akan ditanggung, untuk pengecekan histori perolehan laba rugi dari waktu ke waktu sebagai evaluasi bagi manajemen perusahaan, lalu untuk mengecek efisiensi dan efektivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha. Lalu dengan adanya laporan laba rugi nanti perusahaan itu dapat mengetahui laba bersih yang didapatkan dari kegiatan usahanya pada akhir periode. Nah,
Bentuk laporan laba rugi itu sendiri itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu bentuk single step atau bentuk langsung. Nah, jadi bentuk laporan laba rugi single step ini hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian-kerugiannya. Nah, selengkapnya catatan dalam bentuk single step itu isinya seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan, lalu seluruh beban itu dikelompokkan dan dijumlahkan, lalu jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, nanti hasil selisihnya itu merupakan laba bersih atau rugi bersih. Nah, kedua ada bentuk multiple step atau bentuk tidak langsung. Bentuk ini yaitu yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Jadi penjabarannya itu seperti ini. Laba bruto itu didapatkan dari total penjualan dikurang harga pokok penjualan atau HPP. Nanti hasil dari total penjualan dikurang HPP itulah disebut laba bruto. Kalau pendapatan bersih itu adalah hasil dari laba bruto dikurang biaya usaha. Nah, kalau pendapatan bersih setelah pajak itu merupakan hasil dari pengurangan pendapatan bersih sebelum pajak dikurang pajak penghasilan. Nah, jadi pada akun pendapatan nanti dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Jadi beban itu juga dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, inilah contoh dari laporan laba rugi ya anak-anak. Nah, bisa kalian lihat kan, bahwasanya di situ ada namanya akun pendapatan itu apa aja, ada penjualan bersih, pendapatan sewa, totalnya berapa, lalu dikurang beban-beban, maka inilah dapat hasil dari total beban. Nanti dimasukkan lagi laba sebelum pajaknya berapa, barulah dapat laba bersih. Itulah contoh laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal itu berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Nah, jadi di dalam laporan perubahan modal itu nanti kita akan mendapat data keseluruhan modal di setiap periode akuntansi perusahaan serta setiap detail perubahan-perubahan yang terjadi. Maka itu laporan perubahan modal juga itu terdiri dari modal awal perusahaan, laba yang didapat atau rugi yang dialami, dan juga prefer. Nanti di akhir laporan akan diketahui berapa besar modal akhir. Dari sini bisa kita ketahui berapa besar perubahan modal yang dialami oleh satu perusahaan. Nah, inilah dia contoh dari laporan perubahan modal. Bisa dilihat kan? Nah, di sini modalnya berapa pada awal periode, nanti tambah investasinya berapa, laba bersih selama periode berjalannya berapa, nanti ketemu, baru dikurangi penarikan atau prefer. Nah, nanti dapatlah modalnya per 31 Januari 2019. Itulah contoh laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya kita bahas tentang laporan posisi keuangan atau kalian pasti sering dengarnya neraca, tapi sekarang namanya udah berubah. Kita mengikuti standar akuntansi keuangan ya, namanya sekarang laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca ini merupakan arsip penting di dalam perusahaan. Jadi sebelum membuat contoh neraca, akuntan itu maupun pejabat keuangan harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian laporan neraca. Nah, jadi laporan neraca itu dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Rujukan itu apa ya? Seperti dijadikan patokan atau pedoman untuk pembuatan laporan keuangan di tahun-tahun yang selanjutnya. Kemudian pada perusahaan tertentu, termasuk perusahaan perbankan, memang laporan posisi keuangan atau neraca ini biasanya diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan, sedangkan di akhir bulan itu diisi untuk evaluasi laporan tersebut. Oke, jadi manfaat dari laporan posisi keuangan atau neraca ini apa, Bu? Nah, jadi yang pertama itu manfaatnya itu sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaannya terdapat perubahan. Lalu untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan itu memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuidnya atau aset lancar. Kemudian bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi jika dilihat dari manfaat di atas, tentu laporan neraca ini harus ada pada perusahaan. Bahkan yang mengerjakan neraca suatu perusahaan itu nggak bisa orang sembarangan, harus orang yang ahli dan jujur gitu. Nah, inilah contoh dari laporan posisi keuangan atau sekarang namanya neraca ya, atau kalian sering dengar neraca ya anak-anak. Jadi jelas dia di situ ada terbagi 2 kolom, yang mana aset
mana kewajiban. Ingat ya, kewajiban itu adalah hutang. Nah, jadi nanti dapat di situ harta kita berapa. Jadi ini aset itu terbagi dua kan, aset lancar dan aset tetap. Nah, nanti dikurangilah sama kewajiban-kewajiban, baru dapatlah modalnya tadi atau ekuitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo atau bahasa Inggris itu dikenal trial balance. Itu adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, sebenarnya neraca saldo ini digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit di buku besar. Jadi salah satu caranya itu dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit dalam buku besar yang terbukti dalam neraca saldo gitu. Nah, nanti neraca saldo ini dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Jadi neraca saldo ini biasanya memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Nah, ini contoh neraca saldo ya anak-anak. Nah, jadi ada nomor rekening, baru namanya, ada kolom debit dan kredit. Nah, inilah bentuknya. Oke, sampai sini aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang salah, Ibu minta maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa kerjakan soalnya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Selamat pagi.